Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christopher Dimitra Basulistaro. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan, Keguruan, Universitas Laku. Oke, hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teorema Pitagoras yang diajarkan di kelas 8, tepatnya di semester 1. Oke, masuk ke PPT. Sabar, saya perbesar dulu. Oke. Oke, seperti yang tertulis, nama saya Christopher Dimitra Prasolistaro, kampus saya A231-20-040. Kita langsung saja. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai teorema Pythagoras, tepatnya berada di kelas 8. Adapun beberapa capaian materi yang kita mau capai pada saat pembelajaran kali ini, itu ada 6. Yang pertama, itu memahami konsep teorema Pythagoras. Yang kedua, menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. Yang ketiga, menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Yang keempat, penerapan Pythagoras pada bangun datar, ruang, dan aplikasi kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Dan yang keenam, kita akan belajar mengenai sudut khusus pada segitiga siku-siku. Oke, langsung ke materi yang pertama. Teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini sendiri ditemukan oleh orang bernama Pythagoras. Pada saat itu, dia menemukan suatu kesinambungan dan suatu teorema bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisinya. Jadi simpelnya kayak gini. Muncul sebuah rumus yang memudahkan di mana panjang dari sisi A yang bawah jika ditambah dengan sisi B itu akan menghasilkan nilai C. Itu isi teorema Pythagoras. Nah, kayak gitu teoremanya. Adapun ada keterangan sebagai berikut. Keterangannya, A dan B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-siku. Teman-teman lihat aja kalau ada seperti ini menandakan siku-siku. Itu nggak ada, berarti belum bisa dipastikan siku-siku atau bukan. Kemudian C atau ini adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Berseberangan maksudnya saling berhadapan. Dan merupakan sisi terpanjang atau hipotenusa. Dilihat dari tanda ini sangat mempengaruhi. Oke, kita bisa next. Kemudian kalau gimana sih cara nentuin hipotenusa atau sisi terpanjang? Kita bisa lihat aja hipotenusa adalah suatu sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi jika di sini ada sudut siku-siku, di sini sudut siku-siku, berarti hipotenusanya itu di sini. Bagaimanapun segitiganya itu dibalik, tetap hipotenusa adalah sisi terpanjang atau sudut di depan atau sisi di depan sudut siku-siku. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk memudahkan, ada soal ini, tentukan nilai C. Nah, tentukan nilai C. Nah, ini nih, seperti yang tadi itu kan ada rumus ya. Rumusnya itu, kalau rumus yang tadi kan
yang tadi A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, bisa langsung kita lihat aja C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Karena matematika bisa berlaku pertukaran. Oke, jadi karena A ini itu adalah 12 dan B-nya adalah 5, maka kita dapat tuliskan C pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Nah, hasil dari mulanya itu C pangkat 2 sama dengan 144 atau 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 atau 25 yang menghasilkan 169. Nah, kita kan mau cari nilai C-nya nih. Jadi kalau cara mudahnya ya, ini dia dibuatkan menjadi akar. Kenapa dia menjadi akar? Karena C pangkat 2 kalau kita pindahin untuk menjadi C, otomatis di sini nanti jadi seperdua. Nah, seperdua itu sama saja, ini jadi 169 pangkat seperdua. Nah, dia nanti karena seperdua itu sama dengan akar, jadi saya tulis C sama dengan akar 169. Nah, pada 169 kita bisa dapat ini nya 13, jadi C-nya adalah 13. Kalau teman-teman bingung cara gimana tahu akar, teman-teman bisa belajar lagi. Saya kira sudah diajarkan di materi-materi sebelum materi yang ini. Sudah soal kedua. Perhatikan gambar di samping. Diketahui, ini kalau ada bentuk kayak gini, ini maksudnya sudut ya. Sudut, sorry, segitiga. Segitiga ABC. ABC itu siku-siku di B. Nah, tentunya siku di B, berarti ini siku-sikunya. Dengan panjang AC itu 20 dan panjang AB itu adalah 12. Kemudian titik D terletak pada BC sehingga AD sama dengan 13 cm. AD sama dengan 13 cm. Kemudian yang bisa dicari apa? Panjang CD. Panjang CD. Berarti CD yang mana? Yang ini ya. Untuk mencari soal seperti ini, kita bisa menggunakan langkah seperti ini. CD itu sama dengan CD sama dengan BC dikurang BD. Jadi ini dari method. Jadi ini dikurang yang luarnya gini. Ini dikurang yang ini. Nah, itu akan menghasilkan ini hasilnya ini. Tekan ini. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat. Oke, gimana rumusnya? Ya, seperti ini. Berarti kita cari dulu yang BC ya. BC. Nah, untuk mencari BC pakai Pitagoras. Kalau diketahui titik AB dan titik AC, kan kalau tadi AC yang nggak diketahui kan yang ini dan yang ini itu ditambah. Tapi kalau antara yang titik AB atau titik BC ini yang nggak diketahui itu dia dikurang.
Jadi cara kerjanya itu kayak gini. BC, BC ini sama dengan AC dikurang AB. Nah, AC dikurang AB. Jadi sama dengan 20 di pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Kalau kayak gini itu nggak bisa langsung di tidak bisa langsung dikurang nih kalau kayak gini. Nggak bisa langsung misalnya kayak gini. Ini misalnya kayak 20 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 itu nggak bisa langsung dikurang, nggak bisa langsung jadi 8 pangkat 2 itu nggak bisa. Kita harus satu kita harus angkatkan 2 dulu 20 pangkat 2 hasilnya 400, 12 pangkat 2 hasilnya 144. Menghasilkan 256. Nah, untuk mendapatkan BC-nya kayak tadi dia diakarkan. Jadinya BC sama dengan akar 256 atau kita bisa tulis BC sama dengan 16. Oke, BC sama dengan 16. Kemudian udah ketahui BC-nya, BD lagi dicari. Nah, untuk cari BD cari. Jadi kalau BD ini kan udah ketahuan ya AD-nya itu 13, AB-nya itu 12. Jadi kayak tadi aja itu berarti BD sama dengan AD dikurang AB. Jadi 13 pangkat 2 nanti dikurang 12 pangkat 2. Nah, 13 pangkat 2 itu 169. 12 pangkat 2 itu 144. Kalau 69 dikurang 144 akan menghasilkan 25. Seperti tadi, untuk mencari BD-nya, kalau dari BD pangkat 2, untuk mencari BD-nya itu dia di 25 yang diakarkan. Jadi BD sama dengan akar 25 atau dikarenakan jadi BD-nya sama dengan 5. Udah ketahuan nih, BC-nya 16, BD-nya 5. Ya udah, seperti tadi cara pengerjaannya di mana CD sama dengan BC kurang BD, maka kita bisa tulis CD atau besarnya sisi ini, ukuran sisi ini adalah 16 dikurang 5, jadi besarnya itu adalah 9. Oke, itu soal nomor 2. Oh, tadi aku lupa ada tombol back. Kita kembali dulu. Tadi hipotenusa sudah, menentukan panjang salah satu sisi sudah. Oke, ini udah tadi ya. Ya udah. Oke. Kemudian kita masih di penerapan Pitagoras pada bangun datar, ruang, dan aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soal ketiga nih, penerapan Pitagoras pada bidang datar. Misalnya kalau bidang datar itu biasa kita umumnya pakai koordinat Kartesius. Ini koordinat Kartesius, kakak cuma pakai gambar kakak screenshot tadi. Kemudian kakak buat titik itu seperti ini. Ada soal tentukan jarak antara titik A dan B, di mana titik A itu di 13,1. Ingat, kalau Kartesius itu yang yang ini ya, yang ke atas ini Y, yang ke samping ini kita bisa tuliskan ini garis X. Jadi kalau dalam penulisan seperti ini dia X, koma, Y. Ini kayaknya udah diajar ya. Metode ini. Dari tulisannya agak
Hmm, Mana ya? Di, hmm, Sorry, jadi X, Y. Jadi 13, titik A itu 13,1 itu yang ini. X-nya 13, Y-nya 1. Dan B, di mana B yang ini X-nya 1, yang ini B-nya 6. Nah, dari gambar ini, kita harus tentukan jarak antar titik A yang ini dengan titik ini. Nah, cara pengerjaannya ini bisa pakai Pitagoras, teorema Pitagoras. Ketika kita tarik garis dari titik A ke titik bantu di 1,1, itu dia kan dari 13 ke 1, itu sama dengan 12 ya. Jadi panjangnya itu 12. Dari titik bantu 1,1 ke 1,6 itu panjangnya 5. Jadi kita bisa dapat sebuah segitiga. Kita bisa buat sebuah segitiga dengan menarik garis dan menghubungkan semuanya. Itu panjangnya ini 5, panjang yang ini 12. Kemudian gimana cara mencari titik A ke B. Nah, seperti tadi aja. Caranya pakai teorema Pitagoras. AB pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 yang ini ditambah 5 pangkat 2 menghasilkan 144 ditambah 25 atau AB pangkat 2 sama dengan 169 di, dipangkatkan menghasilkan 169. AB-nya sama dengan 13. Itu pada bidang datar, nomor data absolut. Oke. Jadi kita lanjut ke penerapan Pitagoras pada bidang datar. Nah, ini juga nih. Gimana nih? Tentukan keliling persegi di samping. Nah, ini ada persegi nih. Kita nggak tahu nih berapa panjangnya. Tapi kita tahu dari persegi ini, sampingnya itu ada segitiga yang diketahui panjang hipotenusanya 15 dan panjang sisi yang di bawah ini adalah 12. Nah, kita bisa pakai cara Pitagoras nih. Jadi 15 pangkat 2 yang ini sama dengan 12 pangkat 2 kurang X pangkat 2. Seperti rumusnya ya, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Dapat tuliskan X pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Oke, X pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 itu 225 dikurang 12 pangkat 2 itu 144. Kalau dikurang, misalkan 61. Jadi karena ini pangkat 2, jadi kita akarkan. Jadi X sama dengan 9. Nah, kemudian kita udah tahu nih, X-nya sama dengan 9. Kita disuruh cari keliling persegi. Teman-teman garis bawahi ya, yang disuruh cari itu keliling persegi. Persegi kita ketahui berarti setiap sisinya itu sama. Sisi yang ada itu sama. Jadi jika di sini 9, aku di sini 9 juga.
Nah, seperti kan rumus keliling kan itu 4 dikali sisi. Jadi karena ada empat sisi dikali salah satu sisinya saja, itu kita bisa tahu kelilingnya berapa. Jadi 4 dikali 9 itu 36. Jadi keliling persegi di samping adalah 36. Oke, contoh penerapan Pitagoras pada bangun ruang. Jadi tadi Bapak lupa apa saja. Oke, soalnya tentukan panjang EJ dan AJ. Tentukan panjang EJ dan AJ dari bangun berikut. Kita lihat dulu EJ yang ini. Kemudian AJ, AJ. Ini EJ. Nanti adik-adik gambarnya yang rapi ya. Ini kakak. Soalnya tidak pakai alat bantu. Jadi ini yang disuruh cari. Buat kakak coba gambarkan dulu. Gambar. Jadi itu yang dicari. Nah, EJ dan AJ. Nah, cara mencari EJ dulu, EJ pangkat 2, sama dengan EH pangkat 2 tambah HJ pangkat 2. Yang mana tuh? EH tambah HJ. Karena ini kita karena ini dia berbentuk persegi panjang, berbentuk persegi panjang. Nih, ya, dari soalnya ini terlihatnya seperti persegi. Soalnya HG-nya itu 10, GF juga 10. Sisi yang sini sama. Mungkin ini persegi. Enggak, ini memang persegi. Jadi EH ditambah HG. Jadi karena di sini 10, pasti di sini 10 juga. Jadi cara kerjanya EG pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. EG pangkat 2 sama dengan 10, 100 tambah 100. EG-nya berarti sama dengan akar 200. Akar 200 ini kita sederhanakan jadi akar 100 kali 2. 100 ini bisa kita kasih keluar menjadi 10 pangkat 2. Ini 10 akar 2. Kita cari EG-nya. EG cara kerjanya itu EG pangkat 2 sama dengan AE, yang ini AE, ditambah EG. Nah, EG tadi udah ketahuan kan? EG-nya udah ketahuan. Nah, jadi kita bisa masukin aja AE, ini masih sama dengan ini ya, tingginya. Jadi pasti sini 20, jadi di sini 20 pangkat 2, ditambah, kok tiba-tiba 200. Nah, kan tadi 200 dari mana? Dari sini. Karena ini EG pangkat 2, jadi di sini EG pangkat 2 sama dengan 100 tambah 100, kita pilih aja 200. Jadi AG pangkat 2 sama dengan 400, 400 dari 20 pangkat 2, ditambah 200, menghasilkan artinya AG sama dengan akar 600.
Jadi akar 600 ini kita pisah, bisa kita tulis juga sebagai akar 100 kali 6, atau bisa jadi tulis 10 akar 6, yaitu pada pengumpulan. Kemudian kita cari yang selanjutnya. Jadi kita hapus dulu. Clear drawing. Oke. Oke, ini contoh soal penerapan kehidupan sehari-hari. Diketahui jarak kota A ke kota B adalah 450 meter, 4.500 meter. Jarak kota A ke kota D adalah 3.600 meter. Dan jarak dari kota A ke kota C adalah 3.900 meter. Maka tentukan jarak yang harus ditempuh Budi jika ingin berpergian dari kota D ke kota C. Oke, kita coba pahami soalnya. Jarak kota A ke kota B, berarti kita tulis AB itu 450. Jarak kota A ke kota D itu berarti AD itu 3.600. Jarak kota A ke C itu 3.900. Tentukan jarak yang harus ditempuh Budi jika yang berpergian dari kota D ke kota C. Dari D ke C. Wah, ini mirip-mirip soal yang tadi ya, cara kerjanya. Kalau kalian nyimak tadi, entah di soal keberapa tadi, ada juga yang kayak begini model soalnya. Oke, penyelesaiannya kurang lebih sama. Kakak coba jelaskan. Jadi BC, kita cari dulu yang BC. Kan untuk mencari BC itu sama dengan BD dikurang CD. Kalau untuk cari BC-nya. Jadi BD pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 kurang AD pangkat 2. AB pangkat 2 kurang AD pangkat 2. Jadi 4.500 pangkat 2 dikurang 3.600 pangkat 2. Menghasilkan 20.250 dikurang 12.960. Ini kalau kita akarkan dan kita kurangkan dia jadi 7.000, jadi akar 7.290. Jadi ini sepertinya ada kesalahan penulisan. Coba lihat dulu ya. Oh enggak, benar. Jadi 7.200, sorry, 7 juta. Bapak Sarang ngomong tadi. Jadi tadi ini 20.250.000 dikurang 12.960.000. Nah, kalau kita akarkan dan kita kurangkan, itu dia hasilnya 7.290.000. Nah, jadi BD-nya itu 270 meter. 2.700 meter. Kemudian kita cari CD-nya. CD hampir sama juga cara pengerjaannya. Kalau di CD bersama, jadi CD pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 kurang AD pangkat 2. CD pangkat 2 sama dengan 3.900 pangkat 2 dikurang 3.600 pangkat 2. CD pangkat 2 sama dengan 15.210.000 dikurang 12.960.000. Kemudian CD-nya kita masukkan lagi jadi akar 15.210.000 dengan 12.960.000 kita perkurangkan.
menghasilkan 2.250.000 dari akar 2.250.000, sehingga CD-nya didapat itu 1.500 meter. Jadi CD-nya itu 1.500 meter. Nah, seperti yang tadi, cara menjawab soal seperti ini, ketika sudah dapat PD dan CD-nya, dan kita perkurangkan 2.700 meter dikurang 1.500 meter, hasilnya itu 1.200 meter. Jadi panjangnya BC itu adalah 1.200 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Budi dari kota B ke kota C adalah 1.200 meter. Oke, kita kembali lagi ke capai materi. Udah 4 nih. Tinggal 2 lagi. Ayo, semangat. Oke, kita mempelajari capaian berikutnya itu menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teman-teman pasti pernah lihat segitiga yang bermacam-macam seperti ini. Ayo, ini nggak ada titik bantu nih. Ini kan nggak semuanya siku-siku ya. Kalau kita lihat dari gambar, hanya ini kelihatan siku-siku. Gimana sih kita mau ngebedain dia ini siku-siku atau enggak? Nah, caranya itu kayak gini. Nah, jika nilai C ini setelah kita carikan nanti itu sama dengan nilai A dan B. Ini jika nilai C pangkat 2 atau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dia berarti itu siku-siku. Tapi jika nilai dari C kuadratnya itu lebih kecil daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, berarti dia itu lancip. Sebaliknya, jika nilai C kuadrat itu lebih besar daripada nilai A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, berarti dia itu segitiga tumpul. Sampai sini bisa dipahami kira-kira. Nah, contohnya, kalau ditanyain manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip dan segitiga tumpul. Ini maksudnya kelompok bilangan ini besar sisi-sisi segitiganya. Ini misalnya ini, kalau bisa lihat dari sini ini, kita itu bisa lihat yang angkanya paling besar itu pasti hipotenusa. Misalnya kayak 13 ini pasti hipotenusa. Jadi kalau hasil dari 9 pangkat 2 nanti ditambah 11 pangkat 2 itu kalau kita tambahkan pada saat sudah berpangkat, apakah dia kalau dia menghasilkan 13, berarti dia itu siku-siku. Kalau misalnya kita tambah hasilnya kurang dari 13, itu dia berarti lancip. Bayangin nih, kalau kita pertambahkan 9 pangkat 2 dan 11 pangkat 2, dia mendapatkan hasil lebih dari 13 pangkat 2, itu dia berarti dia akan dianggap sebagai segitiga tumpul. Kemudian ini sudah ada. Kalau teman-teman nggak percaya atau ada yang nggak percaya, bisa dicoba sendiri. Nah, ada contoh ke-8 pembuktian segitiga siku-siku. Diketahui ada sebuah jendela terlihat berbentuk persegi panjang dengan panjang 8 meter dan lebar 5 meter, serta panjang salah satu diagonalnya 6 meter. Tentukan apakah jendela tersebut benar-benar persegi panjang. Nah, lihat nih teman-teman atau adik-adik. Jika kita tahu panjangnya 8 meter, panjang 8 meter, lebar 5 meter, dan satu diagonalnya itu 6 meter. Kita membuktikan nih, apakah benar sih bentuknya kayak gini, apakah dia benar persegi panjang.
Coba kita cari. Nah, C pangkat 2, kita cari tahu aja. Karena udah ditahu C pangkat 2, ya kita C pangkat 2 itu sama dengan 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 itu 36. A pangkat 2 itu 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 64. B pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. 2 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. Jadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 atau 64 ditambah 25 itu hasilnya 99. Oh, enggak sama dong dengan C pangkat 2 yang harus 36. Berarti kita dapat simpulkan kalau ini bukan segitiga siku-siku. Nah, lihat. Wah, ternyata besarnya ini dia lebih besar nih. A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Dan C pangkat 2 itu ternyata lebih kecil daripada ini. Kalau dia lebih kecil, berarti dia itu segitiga yang mana tadi ya? Dari kakak nyontek dulu ya. Nah, kalau dia lebih kecil, kayak di sini, kalau dia lebih kecil, berarti dia segitiga lancip. Itu segitiga lancip. Oke, kita lanjut. Sudut-sudut khusus pada segitiga siku-siku. Nah, dalam sudut khusus ini ada aturan nih, di mana jika segitiga siku-sikunya itu sudut yang di sini dan sudut yang di sini, satu gambarnya. Sudut yang di sini, jika sudut yang di sini dan sudut yang di sini itu 45 derajat, dia ada rumus 1 1 akar 2. Jadi di sini bernilai 1, di sini bernilai akar 2. Sebaliknya, kalau di sini misalnya 60 derajat, di sini 30 derajat, dia yang 30 itu kita tambahkan 1, 60-nya akar 3, 90-nya itu 2. Itu tambahnya seperti itu. Itu rumus yang kakak tahu. Oke, contoh penerapannya. Untuk yang 45 derajat, 45 derajat dengan 90 derajat ya. Perbandingan segitiga siku-siku 45 derajat, 45 derajat, 90 derajat. Misal nih, tentukan persegi panjang ABCD berikut. ABCD. Nah, seperti kita tahu rumus keliling itu K sama dengan 4 kali sisi. Jadi 4 dikali sisinya. Karena dia persegi. Nah, ya, kayak gini. Ya, dari tidak ada kesalahan. Jadi ini cara kerjanya itu AB per ini. Karena ini kan AB per panjangnya AC. Panjangnya AC 15 pangkat 2. Jadi AB per 15 pangkat 2. Sisi yang di depannya B itu yang kita taruh di bawahnya. Jadi kalau kayak gini, AB panjangnya ini per panjangnya AC sama dengan, itu yang ditahu, jadi sama dengan 1. Kenapa di sini 1? Karena AB
ini, yang ini, itu dia punya sudut 45 derajat. Di depannya AB, yang ini punya sudut 45 derajat. Kemudian ini 15 akar 2. Nah, di depannya AC itu dia 90 derajat. Makanya dia jadi akar 2. Jadi, kalau kita kali silangkan, kita pindahkan ini, 15 akar 2 dikali 1, itu 15 akar 2 per akar 2. Akarnya hilang, jadi AB sama dengan 15. Nah, soal yang lainnya juga, tentukan panjang sisi A. Dan sisi A ini, misalnya, tentukan sisi A seperti yang tadi, itu dia jadi A per 15. Karena yang diketahui A dan sisi yang di bawahnya ini, yang kita ketahui. Jadi dia A per 15. Selalu begitu. A per 15. A per 15 sama dengan, ini depannya A kan itu 60 derajat. 60 derajat sama dengan akar 2 per 15. Panjangnya ini di depannya 45. Jadi dia akar 2 per 1. Kita kalikan silang, jadinya A sama dengan 15 per 2. 15 akar 2. Oh ya tadi kakak lupa, tadi ini kan keliling ya. Keliling itu berarti 4 kali sisinya. Karena didapat tadi sisinya ini atau AB-nya ini adalah 15, jadi sisinya itu 15. 15 dikali 4 itu 60. Itu untuk yang rumus 45, 45, 90. Oke, kita ke rumus berikutnya. Untuk yang rumus 30, 60, 90. Tentukan panjang sisi C. Sisi C yang mana? Yang ini. Sisi C. Cara pengerjaannya. C per 10. Ingat, cari C. Si C per 10. 10 yang ditahu 10. Hanya dua ini yang ditahu. Nah, panjangnya. Jadi C ini di depannya itu ada sudut 60 derajat. Nah, 60 derajat kan sama dengan akar 3. 60 sama dengan akar 3. Nah, kemudian per 10. 10 ini depannya ada 30. Nah, 30 kan sama dengan 1. Jadi C per 10 sama dengan akar 3 per 1. Kita kalikan silang, jadinya C sama dengan 10 akar 3. Begitu juga dengan soal yang satunya. Ini kesulitan tulisan ini. Tentukan, bukan tentukan. Tentukan luas persegi panjang ABCD berikut. Jadi tentukan luas persegi panjang seperti yang tadi juga. ABCD berikut. Nah, yang diketahui di soal apa nih? Misalnya, oh, yang diketahui ini ada sisi miringnya atau hipotenusanya itu kalau ditarik diagonalnya AC itu 12. Nah, berarti kita bisa gunakan dengan ini, kita sandingkan dengan ini. Nah, jadi dia AB per 12. AB per 12 sama dengan 1/2. Coba yang tadi dijelaskan juga. Kenapa AB-nya itu sama dengan 1/2? AB di depannya 30. 30 itu, kalau di rumus itu, sudut istimewa itu dinyatakan dengan 1. Jumlah 1. Kemudian 12 sama dengan 2. Karena
12 di depannya itu 90 derajat. 90 derajat di simbolkan atau ditaruh itu adalah 2. Kalau di sudut istimewa yang 30, 60, 90. Jadi AB per 12 sama dengan 1/2. Untuk kalau kita kalikan silang, misalnya, itu dia jadi 12/2. Jadi AB-nya sama dengan 6. Wah, udah habis. Oke, kita kembali dulu. Oke, berarti capai materi yang ke-6 juga sudah kita lewati. Oke, saya rasa sudah cukup. Semua capai materi sudah kita lewati. Bisa terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah menonton sampai di akhir video ini. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. See you in the next video. Bye.